Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 11, akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3, coaching dalam supervisi akademik, terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan juga coaching. Bersama saya, Nanang Kosim dari SDN Cipinang 01 Pagi, Jakarta Timur. Dan saya Yuli Astuti dari SDN Gedong 12 Pagi, Jakarta Timur. Saya Ernawati Siagian dari SMP Negeri 147 Jakarta. Saya Susiani Dewi dari SDN Ciracas 06 Pagi. Selamat menyaksikan. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktek observasi kegiatan coach dan coaching. Selamat melihat. Oke, Bu Yuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yuli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dewi. Gimana kabarnya, Bu Yuli? Alhamdulillah baik. Bu Dewi bagaimana kabarnya? Sebelum kita melakukan coaching nih, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan ya Bu ya. Yang pertama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian, di mana coachnya itu Bu Yuli dan coachee-nya itu Pak Nanang. Akan saya amati dan nilai dengan sesuai rubrik penilaiannya. Apakah sudah sesuai dengan alutita atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Nah, jangan lupa ya Bu, disesuaikan dengan prinsip kita itu di mana ada kemitraan, ada proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, untuk pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu mengenai kompetensi apa nih Bu yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Pada coaching kali ini potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama adalah presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan juga memberikan beberapa pertanyaan yang berbobot. Oke. Untuk yang pertanyaan kedua ya Bu, mengenai kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik pada saat observasi? Ya, secara spesifik saya ingin kembangkan yaitu mendengarkan aktif serta dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu Bu. Oke. Kemudian yang terakhir nih Bu, indikator yang bagaimana yang ingin Ibu peroleh dalam proses coaching kali ini Bu? Pada coaching kali ini saya ingin menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah yang sedang diatasi oleh coaching saya. Baik Bu. Kalau begitu, dengan begitu berarti observasinya kali ini dimulai dan silakan Ibu melakukan coaching terhadap coach Pak Nanang. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Baik, Pak Nanang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi sekali. Apa kabarnya nih Pak? Baik. Lagi apa Pak? Lagi santai aja. Lagi santai aja. Oke. Saya dengar-dengar ada yang mau Bapak sampaikan nih kepada saya. Iya Bu, betul. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan sebetulnya Bu. Oke. Tapi kita nggak lama ya Pak. Ya mungkin sekitar butuh waktu 15 sampai 20 menit kali ya percakapan kita kali ini. Oke Bu, baik. Begini Bu, terkait dengan rekan-rekan guru di sekolah kami, itu saya perhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan. Jadi penyampaian materi mereka dalam pembelajaran itu masih menggunakan metode konvensional. Ceramah, ya seperti itu lagi. Padahal kan saat ini kita ketahui bahwa ada perkembangan yang harus kita lakukan seperti itu Bu. Sehingga pembelajaran yang terjadi saat ini di sekolah saya kurang efektif gitu Bu. Oh begitu. Oke baik, kalau begitu yang bisa saya garis bawahi berarti
permasalahan yang sedang Bapak hadapi, yaitu pembelajaran yang dilakukan oleh rekan-rekan gurunya itu kurang bervariasi gitu ya Pak? Ya betul Bu, kurang bervariasi. Baik itu menjadi ataupun model pembelajarannya masih sangat jauh daripada yang diinginkan. Oke, baik. Kalau gitu, kira-kira percakapan kita hari ini apa nih yang ingin Bapak dapatkan dari percakapan kita hari ini nih? Dari percakapan kita hari ini saya ingin gini Bu, mendapatkan adanya perubahan di sekolah, khususnya dalam penyampaian materi pembelajaran di kelas, seperti itu. Oke, jadi yang Pak Nanang harapkan yaitu adanya perubahan ya Pak. Iya, Nah, betul. kira-kira perubahan seperti apa sih yang ingin Pak Manang lihat dari rekan-rekan gurunya itu? Saya ingin adanya perubahan misalnya dalam hal penyampaian metode, kemudian model atau media pembelajarannya yang lebih bervariasi. Misalnya menggunakan berbagai aplikasi-aplikasi pembelajaran seperti Quizzes, Canva, dan yang lain sebagainya, ya, yang sekarang sedang marak. Para guru saat ini di tempat saya hanya menggunakan slide presentasi, PowerPoint lagi, sudah begitu terus, dan mengandalkan metode ceramah sehingga kurang menarik diikuti oleh para siswa-siswi yang ada di sekolah saya, gitu Bu. Oh, gitu ya Pak. Oke, dari yang barusan Bapak sampaikan nih, tadi pembelajarannya hanya menggunakan bervariasi metode, model, atau media yang itu bisa dikatakan dalam kondisi di level berapa ya Pak? Kira-kira kalau dari angka 1 sampai 10 nih Pak. Kalau menurut saya pada saat ini ada di level 6. Jadi karena di sekolah itu lebih banyak guru-guru yang senior, yang sepuh, sehingga untuk level yang lebih tinggi lagi sepertinya agak sulit sih saya menilainya. Mungkin saat ini masih di level 6 Bu. Oke, baik. Di level 6 kondisi saat ini ya Pak Nanang ya yang Iya. sedang dihadapi. Nah, kira-kira di level berapa Bapak ingin meningkatkan adanya perubahan pembelajaran di sekolah Bapak nih? Dari level 6 Bapak menginginkan perubahannya ke tingkat berapa? Mungkin feeling saya bisa ditingkatkan menjadi level 9 bisa jadi Bu, karena kalau untuk level yang lebih tinggi lagi misalnya 10 itu agak sulit karena butuh penyesuaian. Karena banyak yang senior tadi yang saya katakan, mungkin dari level 6 ke level 9 masih mungkin dilakukan perubahannya. Oke, baik. Katakanlah dari level 6 Bapak menginginkan level 8 atau 9 gitu ya Pak? Betul. Nah, usaha apa nih yang akan Bapak lakukan untuk menciptakan perubahan tersebut Pak? Kira-kira apa? Sebetulnya sih masih dalam angan-angan saya, tapi insya Allah tindakan yang bisa saya perbuat adalah mungkin semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan-rekan guru yang senior tadi, atau face to face secara bergantian, bisa jadi juga atas instruksi kepala sekolah untuk mengadakan pelatihan-pelatihan berkenaan dengan metode ini, seperti itu. Oh, oke. Jadi untuk mentoring nanti Bapak akan kira pendampingan mentoring nih Pak ya, atau pendampingan. Kira-kira selain itu ada tidak strategi yang mungkin pernah Bapak terapkan nih kepada teman-temannya? Mungkin waktu itu pernah ya Bu ya, saya coba, tapi nanti saya akan berusaha konsultasi lagi sama kepala sekolah untuk membuat semacam pelatihan yang memang khusus untuk meningkatkan mutu, meningkatkan secara skill individu mereka masing-masing di bidang IT, seperti itu Bu. Oke, baik. Berarti Bapak ingin merencanakan tentang mentoring pendampingan Betul, atau pelatihan workshop ya? Iya, Nah, ya, diantaranya dari itu. ketiganya itu kira-kira yang bisa cepat realisasi itu yang mana dulu nih Pak? Yang lebih cepat dulu? Saya kira yang mungkin paling cepat itu mungkin di level pendampingan dan workshop mungkin ya. Saya rasa kalau workshop saya rasa bisa dilakukan dengan cepat, karena tadi
Karena tadi karena instruksi kepala sekolah, kalau kepala sekolah yang nyuruh kan teman-teman mah cepat. Gitu. Betul. Kalau Setuju, Pak. pendampingan saya rasa butuh pendekatan lebih dalam lagi. Jadi yang pertama dilakukan yang pertama workshop seperti itu, Bu. Oke, berarti workshop nih ya Pak. Nah, Ya, kegiatan mentoring ini kira-kira Bapak memerlukan support atau bantuan dari siapa nih Pak? Pastinya sangat membutuhkan dukungan yang pertama dari kepala sekolah Ah, sebagai iya, betul. pimpinan kita, kemudian tentunya respon dari teman-teman sejawat. Kalau tanpa respon dan mereka tidak mau berkembang, ya sulit juga pelatihan ini akan terlaksana gitu sih Bu. Oke, berarti Bapak ingin melakukan mentoring dengan cara berkolaborasi berarti ya Pak tentunya ya dengan Pastinya. rekan-rekan. Nah, kira-kira kapan nih Bapak akan merealisasikan mentoringnya nih? Insya Allah secepatnya Bu ya, minggu depan mungkin ya, 1 minggu ke depan dari sekarang kita akan melakukan berkoordinasi dengan rekan-rekan yang tentunya sudah punya pengalaman di bidang IT dari teman-teman, karena kami di SD tidak ada mata pelajaran komputer, maka kami menginginkan teman-teman yang bisa IT untuk terjun dalam rangka workshop tadi, mendampingi teman-teman yang belum mengerti tentang IT tadi. Keren, mantap idenya Pak, bagus sekali nih Pak. Nah, kira-kira apa nih ya percakapan hari ini yang Bapak dapatkan? Dari percakapan ini saya akhirnya mendapatkan Bu, bagaimana cara untuk meningkatkan proses, mengingatkan mereka untuk melek IT, untuk dalam menambah metode pembelajaran dalam rangka supaya siswa-siswi kita menarik dan semangat dalam pembelajaran di dalam kelas. Itu sih. Alhamdulillah, berarti sudah ada gambaran nih ya Pak, bagaimana Iya, Bu, menciptakan iya. adanya perubahan pembelajaran yang bervariatif. Nah baik, saya tunggu kabarnya nih Pak, kabar Baik, selanjutnya baik, ya Bu. Pak ya. Oke. Ya Bu, nanti insya Allah saya kabari, kemudian meluangkan waktunya juga supaya apa, bisa komunikasi sama Ibu, biar saya pribadi bisa dimonitoring sama Ibu. Baik Bapak, terima kasih ya Pak. Baik Bapak, sama-sama nanti kita bisa ngobrol nih kalau ketemu lagi ya Pak. Siap Bu. Oke Bu, Ibu tadi sudah melakukan coach ya Bu ya, coaching dengan Pak Nanang ya Bu ya. Nah sebelum penutupannya nih Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi ya Bu ya. Ya. Yang pertama itu apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait menggali terkait indikator ketercapaian yang diinginkan. Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, menanyakan tujuan, identifikasi rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa dapat menggali koci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Oke Bu. Alhamdulillah ya Bu, coaching tadi sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta, dan Ibu juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Nanang sehingga Ibu bisa menemukan Pak Nanang bisa menemukan solusi dari permasalahan yang akan dilakukan. Nah untuk berikutnya pertanyaan yang terakhir ya Bu, sebelum saya tutup, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil Ibu melakukan coaching yang barusan Ibu lakukan? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses coaching sehingga saya nantinya dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Oke. Ya Bu, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu ya. Amin. Demikian informasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi semua. Saya tutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikian proses observasi yang saya lakukan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kami dari kelompok 1 telah melakukan tugas Dekon modul 2.3 dari tayangan pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Mudah-mudahan bisa menginspirasi bagi Bapak Ibu yang menyaksikan video kami. Kami mengucapkan
Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kata-kata yang tidak berkenan. Kami CGP Angkatan 11 pasti berkelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.